Oke semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Joseph Stockpick. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan tanggal 13 sampai 17 Januari 2025. Tapi seperti biasa, kita review terlebih dahulu bagaimana pergerakan ISG di minggu lalu. Composite satu minggu, ISG dalam satu minggu kemarin minus ya 1,05%. ISG masih jelek. Kita lihat bagaimana rekomendasinya. Sebenarnya sih kalau kita perhatikan ya, ISG minus seperti ini ya sama ya kayak LQ45 itu juga minus 2% malah gitu. Terus Kompas 100 ini juga minus 1,87%. Jadi udah pasti big caps itu koreksi dalam gitu. Yang bertahan apa ya, emiten-emiten di luar big caps ya kalau kita perhatiin gitu. Jadi dengan indeks ISG yang minus 1%, itu berarti keseluruhan overall itu minus 1%, dan itu di drive oleh LQ45 itu 2%-an, dan saham-saham Kompas 100 1,87. Nah, penahan ISG sampai cuma minus 1% itu udah pasti di luar Kompas 100 gitu. Kita lihat bagaimana rekomendasi di minggu lalu. Minggu lalu yang pertama ada WiFi ini close-nya 374 ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini yang kemarin gue bilang gitu loh. Senin di sini low 390, belum kena area cut loss gitu ya, tapi udah masuk area entry ya, bisa masuk waktu itu. Nah, terus turun sampai low 368 gitu. Nah, ini kan cut lossnya 368. Jadi kalau yang cut loss 368 ya mungkin lumayan berasa gitu, karena entry-nya 390 400 gitu. Nah, ini juga close 37, tapi closing kembali ke 374 ya. Jadi ya belum cut loss gitu, masih bisa di hold ya, dengan Jumat closing 380. Nah, ini di 380 close. Ini karena rekomendasi mingguan ya, jadi ya mau nggak mau kita keluar gitu. Tapi kan kemarin kalau kalian perhatikan, gue ada ngomong ya, namanya WiFi itu selama di atas area ini sebenarnya di hold aja, mudah-mudahan dia bisa balik lagi ke area 400-an gitu ya. Jadi ya secara mingguan ini cut loss, kita close terlebih dahulu biar safe gitu, karena ada minggu depan ada saham baru kan ya. Yang kedua ada Bumi, ini juga sakit nih kemarin Kamis. Senin di sini ya, low 119, ini 118, sampai di sini close-nya 115 ya. Jadi dia nggak jual di 108 karena di hari Rabu itu udah close-nya 115 ya, karena kan di sini cut loss-nya 118. Nah, 115 itu sudah di bawah 118, jadi ya udah exit di 115. Jangan nunggu waktu hari Kamisnya lagi gitu. Kalau Kamisnya lagi di sini close 108 ya berantakan gitu ya. Yang ketiga ada NCKL. Ini juga sama, Senin sampai Kamis ya rata-rata ISG gitu ya kemarin emitennya. Senin sampai Kamis pada koreksinya lumayan, terus hari Jumatnya baru ribuan dikit gitu. Nah, ini close-nya di 720. 720 itu di sini ya, 705. Bottom. Pikir kemarin tuh udah bottom, ternyata masih bottom lagi. Brand malah gap up ya dia ya. Low 9.700, ini nggak masuk area entry, kita nunggu dia koreksi malah nggak koreksi gitu ya. Ya ini emiten-emiten yang gerakannya kuat ya, begitu ya. Harusnya HK ya kemarin udah tahu dia geraknya kuat gitu. Jadi ini invalid, padahal naiknya lumayan. Yang terakhir ada MR. Ini juga sama, cut loss 1050 dan itu closing di 1050 pas ya. Berasa nih. Ya, ISG kemarin minus 1%, portofolio kita minus sampai 4-5% ya. Lumayan berasa.
Ya mau gak mau gitu. Oke, next ke depan, minggu depan akan seperti apa ya, kita bermain pada emiten-emiten yang kuat aja ya. Gua nggak akan ngambil barang-barang murah dulu, kita akan fokus ke emiten-emiten yang geraknya strong banget, pangkat 3. Kalau di tabel tuh yang pangkat 3 atau nggak ada angka sekalian gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa ngasih kita cuan lumayan di minggu depan. Oke, gua ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gua, Topik. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 0816 36000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gua, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada CUC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang seneng fast trade dan nyari ya spread kecil lah ya. Oke, kita masuk ke review composite ya dulu. ISG. Nah, ISG bertahan area supportnya di sini 7.000-an awal ya, 7.030, 7.020 di sini. Belum ada tanda-tanda dia nge-break ke bawah, sementara di sini masih cukup kuat. Ini MACD mulai ngarep motong hadap ke atas, stokastik masih ngadep ke atas. Mudah-mudahan ya ini area sideways di sini jadi area yang cukup kuat lah ya, terus ngadep ke atas, naik ke atas gitu. Nah, secara tren ya ini ada resistance yang cukup kuat gitu ya di area 7.200 akhir, 7.300. Ini udah dekat-dekat tengah ya, mungkin dia sideways 13 kan hari Senin, 14 hari Selasa itu mulai nentuin dia bakal break ke atas apa break ke bawah. Mudah-mudahan di sini jadi tolak ukur. Terus minggu depan dari 14 sampai 20-an ya ini dia ISG-nya geraknya bagus gitu ya. Oke, kita karena ISG masih sideways di situ-situ aja, tekanannya juga masih ada nih, hari Jumat sempat naik terus koreksi lagi gitu ya. Tapi kalau dia turun ke bawah naik lagi ke atas gitu. Nah, udah gue fokus ke emiten-emiten yang kuat aja di tabel. Ya, kayak yang pertama ada, nah ini yang bawah dulu, Nanggung. Ini udah gue nggak tahu kenapa ini kayaknya menarik banget 12.45-nya ini. Gitu. Beli 12.45 sampai 12.70, cut loss 12.35. Target price pertama di gambar Vivo dulu, dari high ke low 13.60 kejauhan ya, 12.70, 13.60, 6%-an. Ambil tengah dulu ya, nih 1305. Target kedua 1360. Yang kedua ada Pegas. Nah, ini udah pasti kalian bisa lihat nih kuat banget ya. Makanya udah bermain ke emiten-emiten di sini aja. Mudah-mudahan masih bisa kenceng. Ya sama aja, kalau di sini dia balik arah turun ya cut loss. Kita beli yang lagi di bottom juga yang ada kan turun terus. Mending kita ngelawan arus yang ISG yang lagi koreksi, dia tetap naik aja gitu. Oke, area entry untuk Pegas di 1675 sampai 1700. Cut loss di 1650. Target price, gambar Vivo lagi dari low ke high nya di sini. Gimana sini? Ya, sini mantul di 38.2, break ke atas, target ke 138.2 di area 1755. Next target di 1780. Yang ketiga ada AADI. Nah, ini juga cukup bagus ya, area supportnya ini kuat. Area bawahnya di sini 7625 ya, tapi ya gua nggak ngarepin di bawah sih. Gitu, ini harusnya kenceng, volumenya juga cukup kuat hari Jumat. Nih stokastiknya juga ngarahnya masih ke atas gitu, jadi mudah-mudahan nih bisa kenceng ya. Ini udah di break juga 8450 nya. Area entry ke di AADI, kita turunin ke frame yang lebih kecil. Oke, sini
8.300 sampai 8.500, cut loss 8.200. Target pertama kita gambar Fibonya low, high 8.900, nextnya ke 9125. Yang keempat ada BRPT. BRPT ini juga kuat ya, dari kemarin ini juga bagus. ISG koreksi dia naik gitu ya. Ya mungkin ngejar grupnya dia yang naik terus. Nah ini kalau diperhatikan nih, naik turun, naik lebih tinggi, turun, naik lebih tinggi. Ini udah fase uptrend. Mudah-mudahan ini kuat balik ke arah ke atas lagi. Area entry untuk BRPT 960 sampai 985, cut loss 950. Target price pertama 1000-an, terlalu deket. 1025 itu jaraknya 985 ke 1025 itu oke lah ya, 3%. 1025. Target price kedua di peak ya, 1060. Yang terakhir Antam. Oke, Antam juga ini area supportnya juga cukup kuat kalau diperhatiin, ini sini, terus ini area ininya dia juga kuat gitu ya. Jadi ya ini 13.5 support kuatnya. Ini mulai mantul ke atas. Kelihatannya sih cukup menarik ya, karena kalau kalian lihat hari ini IDX Basic itu naiknya juga. Nah ini koreksinya udah dalam gitu ya. Ini mulai ada pantulan, stokastik udah di bawah banget. Mudah-mudahan bisa ada pantulan. Antam. Ini juga stokastik udah berpotongan. Ini MACD udah mulai jadi warna merah muda gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa mantulnya lumayan. Area entry 1435 sampai 1465, cut loss di 1420, target 1 1500, target 2 di 1545. Oke, itu ya rekomendasi kita di minggu depan. Mudah-mudahan ISG bagus, kalaupun nggak bagus mudah-mudahan saham-saham yang strong banget masih lanjut naiknya. Dan ya kita dikasih cuan minggu depan. Oke, thank you semuanya. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.